Terima kasih buat tim Barakut yang sudah menyiapkan acara ini yang sangat luar biasa dan salam hormat semuanya untuk Coach Humphrey, Coach Han, dan pembicara lainnya Pak Andi Lukman dan Pak Yanja Wongso. Salam bertahan hidup semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat-sehat dan terus berjuang untuk tetap bisa bertahan di era yang sangat-sangat luar biasa ini. Oke, saya siang ini ingin berbagi, bukan bermaksud untuk mengajarin, tetapi saya hanya ingin sharing apa yang saya lakukan di dalam organisasi saya. Jadi yang pertama, kalau kita ini harus bisa mengidentifikasi apa aset yang dimiliki oleh perusahaan kita. Kalau menurut saya, aset yang dimiliki oleh kita yang terbesar adalah satu tentunya staf dan karyawan kita. Dan kedua adalah customer. Kemudian kalau kita memang memahamin kalau customer itu adalah aset yang terbesar kita, atau dalam bahasa keseharian saya sering ngobrol sama staf saya ketika meeting atau briefing atau memberikan pengarahan. Bosnya kalian ini adalah para customer dan bukan saya. Saya itu hanyalah seorang kapten kapal. Saya adalah kepala dari pelayan yang siap melayani semua customer saya. Tentunya akan lebih mudah dan banyak kita orang dengar di luar sana bahwa kalau saya melayani customer sendiri, itu jauh lebih bagus daripada orang lain. Nah, kemudian tantangannya, kita ini bekerja ingin besar atau hanya ya begini-begini aja, one man show atau hanya sekedar ya man to man, face to face kita aja. Kalau kita ingin besar, terus bagaimana peran seorang leader untuk bisa memastikan bahwa everyone in the company mempunyai cara pandang atau cara melihat bahwa seharusnya yang sangat dihormati ketika kita melakukan bisnis atau yang harus dilayani benar-benar bosnya atau customer-nya. Jadi saya sering ngobrol bahwa sebetulnya seorang pemimpin itu adalah seorang pelayan yang tertinggi. Karena yang nomor satu, untuk bisa melayani customer dengan baik, saya harus melayani semua staf dan karyawan saya dulu. Artinya, kita ini paham, menurut saya, hal yang tersulit di dunia ini adalah mengatur manusia, benar ya? Jadi jangankan ngatur manusia, jangankan ngatur manusia yang baru kita kenal 5 tahun. Kita ngatur istri, kita ngatur suami, kita ngatur anak-anak sendiri itu sulit. Bahkan ngatur diri sendiri aja sulit terkadang. Tetapi bukan menjadi satu alasan bahwa karena kesulitan ini kita terus boleh mempunyai gapping di dalam servis terhadap pelanggan atau operasional. Jadi hal yang terpenting untuk saya ketika saya benar-benar menghargai bagaimana customer itu seharusnya itu di-treat, maka itu saya harus melatih benar-benar staf dan karyawan saya atau employee ini. Karena tanpa adanya tim yang bagus ini tentunya kita tidak bisa pernah berjalan. Jadi tanpa adanya customer, employee, kita bentuk tim juga percuma karena tentunya kita ini kan satu perusahaan yang profit oriented. Ketika profit itu sudah tidak ada lagi under par begitu ya, permainan ini harus bubar dan tim harus dibubarkan. Tetapi selama kita masih bisa bermain dan tim ini tetap harus dijaga. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya ada dihubungi oleh pihak para coaching menanyakan, Pak Rudi ini sebetulnya leader yang bagaimana? Saya dengan sangat mudah langsung saya sampaikan, saya sendiri tidak tahu leader seperti apa, yang tahu adalah orang-orang. Tetapi menurut survei yang dilakukan oleh UKP beberapa kali dan UC terhadap leadership saya di perusahaan saya, ternyata saya itu adalah tipe leader yang transaksional dan juga leader yang transformasi. Artinya, jadi mungkin next slide-nya ya, Bu. Jadi saya ini seorang leader yang bisa memahamin bahwa ketika banyak orang berkumpul itu mempunyai background, adat istiadat, agama, dan keyakinan serta value yang berbeda.
Jadi tentunya, saya sambil lihat slide ya, mohon maaf ya. Tentunya kita ini harus oh. Mungkin ini harus di mute oleh hostnya ya. Jadi saya lanjut. Jadi kita harus memahami hal terpenting dulu. Ketika kita berkumpul dengan 10 orang, 20 orang, 30 orang, dan ketika kita ingin masuk di dalam satu kapal, tentunya saya analogikan leadership itu adalah satu kapal dan kita adalah satu kapten yang tertinggi yang in charge kepada kapal itu untuk bisa jalan sampai tujuan. Tentunya dijelaskan bahwa tujuannya kita dan aturan mainnya nanti selama perjalanan kita akan melakukan A, B, C, D tentunya. Nah, hal itu memang tidak mudah. Hal itu memang tidak mudah mengingat background sekolah, karena masyarakat kita ini kan namanya manusia itu sangat majemuk sekali ya, sehingga dari kemajemukan ini timbullah satu karakter yang berbeda-beda. Tetapi bisa dibayangkan kalau satu perusahaan karakternya ini banyak dan akhirnya standarnya kita ini bukan standar satu tunggal, ganda, dan bermacam-macam. Untuk itu, kita benar-benar harus bisa melayani dan sebagai leader, bukan hanya sebagai bos, tetapi harus berusaha benar-benar merubah mindset mereka, karakter mereka, untuk dibuat seperti apa yang kita mau. Terlepas dari nanti mereka bisa atau tidak, itu kata yang berbeda. Tetapi ini yang saya ajarkan di perusahaan saya, itu adalah nomor satu. Sebagai seorang pemimpin, harus berani berkorban terlebih dahulu. Jadi, saya kalau di dalam meeting itu sampai hari ini, saya selalu manggil semua staf saya itu teman-teman. Karena saya menganggap teman, dan benar-benar I love them so much. Jadi saya ingin benar-benar mereka tahu bahwa saya memperlakukan mereka itu sebagai family saya. Jadi saya kalau ngajar anak saya, ngajar staf saya, sama persis apa yang saya sampaikan. Karena saya tipe seorang yang ingin siapapun yang ada di lingkungan saya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bertambah hari, bertambah maju, bukan bertambah ke belakang tentunya ya, namanya maju ke depan. Jadi saya tidak suka kalau siapapun yang ada di lingkungan saya ini tidak menjadi pintar karena saya. Bahkan di perusahaan saya ini tidak pernah yang namanya internet saya lock. Bahkan saya encourage daripada Anda ngobrol, lihat, belajar, saya selalu pesanin mereka kalau daripada pulang nonton sinetron, coba belajar mengenai apa itu marketing, apa itu manajemen, apa itu namanya leadership. Coba belajar, karena sekarang itu belajar itu sangat mudah. Cuma masalah Anda mau belajar atau tidak, begitu. Jadi kemudian karena pendekatan saya itu kekeluargaan, jadi mereka juga menganggap saya ini seperti bapaknya sendiri, begitu loh. Jadi benar-benar ketika ya sebagai seorang ayah tentunya tidak ada seorang ayah yang ingin melihat keluarganya, anak-anaknya hancur begitu. Jadi benar-benar yang nomor satu, kita harus berbicara gimana sih apa yang akan kita lakukan. Dengan standarnya siapa kita akan bekerja. Jadi benar-benar sebagai leader, saya sebagai seorang yang ingin benar-benar mereka berubah. Ibaratnya begini ya, kita dilahirkan dengan adat si A. Ketika masuk di perusahaan saya, di organisasi saya, ini menggunakan adat saya, begitu loh. Dan kemudian orang Indonesia itu kemungkinan banyak paradigma yang tidak sesuai yang sebetulnya yang kelihatan tanda kutip bagus, tapi kemudian itu menjerat mereka untuk bisa break the next level. Nah, coba bisa dibayangkan bagaimana apa jadinya perusahaan kita kalau kita tidak siapkan staf dan karyawan kita dengan baik. Ada tipe pemimpin yang sampai era digital 4.0 atau next-nya 5.0 ini yang masih ingin memimpin dan ingin membuat semua staf dan karyawan tetap bodoh. Nah, tapi saya nggak mau, saya tidak bisa membayangkan kalau
isi perusahaan saya isinya orang bodoh-bodoh begitu loh. Jadi saya juga tidak bisa berharap siapapun yang masuk sudah siap untuk berperang, sudah mempunyai intelijen dan mempunyai kemampuan yang sama dengan misi dan visi perusahaan. Tentunya tidak bisa. Maka itu tugas kita adalah melepas ikatan-ikatan. Misalkan mereka satu ikatan. Arti kata disiplin disiplin yang tinggi, banyak yang menerjemahkan dengan kata otoriter. Nah, itu harus dilepas itu kata-kata seperti itu. Otoriter dan disiplin tidak sama, tetapi orang Indonesia banyak mengartikan satu kedisiplinan yang tinggi itu adalah satu otoriter. Dan yang kedua, orang Indonesia ini banyaknya ini suka ngeyel, ingin memimpin tapi tidak mau dipimpin. Dan sering saya ajarkan kepada mereka, kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin hebat, belajar menjadi orang yang patuh untuk dipimpin. Jadi supaya mereka paham bahwa kepemimpinan itu adalah proses satu simbiosis mutualisme. Kita tidak akan menjadi pemimpin apabila tidak ada yang dipimpin, tidak ada pemimpin yang baik apabila semua yang dipimpin menjadi rebel begitu ya. Tapi itulah tugas kita. Kemudian siapa yang harus percaya terlebih dahulu? Tentunya dari pihak perusahaan harus memberikan kepercayaan terlebih dahulu. Kita harus membuka tangan kita lebar-lebar, welcome to my company, gitu. Saya percaya dengan Anda, meskipun di dalam interview seharusnya banyak kata-kata yang seharusnya itu, ya pasti jawabannya Anda tahu, pasti bagus-bagus. Apakah Anda seorang pekerja yang keras? Oh iya Pak, apakah Anda seorang yang jujur? Iya. Tapi apakah benar-benar ketika sudah diterima Anda orang yang setia, pekerja keras dan jujur, itu nanti lain hal. Yang penting masuk dulu. Nah, dengan background itulah kita percaya dengan model dan warna apapun tim kita ini. Dan kemudian di tangan kita lah tim ini mau jadi apa. Jadi tentunya kita harus memberikan trust terlebih dahulu. Reach out first, itu adalah satu prinsip saya. Dan kemudian apabila resonansnya tidak kembali ke saya, berarti kita nggak cocok. Jadi saya punya satu keyakinan, kalau saya ini orang baik, kumpul di lingkungan yang jahat, maka saya juga tidak bisa diterima meskipun saya baik. Demikian juga kalau saya ini orang jahat, berada di lingkungan yang baik, saya juga bisa tidak diterima. Jadi bagaimana membuat orang yang belum baik menjadi baik, apa membuat orang yang belum maksimal untuk bisa jadi maksimal. Dan ini adalah tantangan kita bersama. Jadi sampai hari ini ketika banyak orang yang bertanya, Pak Pajang, running company yang terberat itu adalah apa? Ngatur orang. Karena yang diatur orang, apalagi industri restoran adalah industri padat karya di Indonesia. Saya juga berharap satu hari industri 5.0 itu segera masuk di Indonesia dengan semua infrastrukturnya, sehingga saya hanya bicaranya sama mesin. Jadi mulai pembuatan bahan baku, mengelola bahan baku, sampai kepada pelayanan, pembayaran, semua pakai robot. Itu mungkin akan lebih mudah. Tetapi kemudian menciptakan efek yang lain, banyak pengangguran lain. Maka itu saya juga mengajarkan, selagi kita ini masih mampu benar-benar untuk berjuang dan menjadi bagian di dalam tim itu, kita harus terus berjuang. Dan yang satu, sebagai orang tua, tentunya saya memberlakukan satu prinsip, tidak ada anak emas, tidak ada anak jahanam, anak yang paling dibenci, bawang merah, bawang putih, tidak ada. Dan kedua, di perusahaan saya itu tidak mengenal senioritas berdasarkan lama bekerja. Dan kemudian yang ketiga, saya tidak bisa hanya menganggap seseorang ini hebat senior hanya karena S-nya itu banyak, S1, S2, S3, atau S berapa, begitu ya. Jadi bagi saya, Anda boleh S2 di tempat lain, Anda punya pengalaman kerja di tempat lain, tetapi ketika Anda masuk di perusahaan saya, semua riset nol. Semua gaya dan semuanya gelasnya harus kosong, harus mampu menerima apa yang menjadi gaya daripada perusahaan ini. Jadi analoginya seperti ini, ketika saya naik kereta api, saya harus menurut protokol kereta api itu. Tidak bisa terus, loh saya biasanya naik pesawat seperti ini, jadi di kereta api saya maunya seperti ini. Atau kemudian sebaliknya, saya ini biasanya naik bis seperti ini, jadi kalau naik pesawat saya tetap mau aturan saya sendiri. That's analogi yang menurut saya sangat mudah untuk bisa dipahamin. Jadi benar-benar
kita ini benar-benar memperlakukan siapa sih mereka itu. Dan kemudian saya sampai hari ini selalu ingin semua staf saya atau siapapun yang ada di lingkungan saya untuk benar-benar bisa bertindak sesuai dengan ucap. Ketika kita benar-benar menganggap semua staf dan karyawan kita sebagai aset, how you treat your asset, tentunya aset ini kan barang yang berharga, bagaimana kita menyimpannya, bagaimana kita memolahnya supaya lebih berharga lagi. Jadi kemudian kalau kita ini sudah membuatnya mereka jadi bagus dan kemudian menyiapkan mereka dengan bagus, itu pun belum tentu cukup. Karena yang namanya manusia, saya sangat setuju dengan Pak Andi Lukman bahwa banyak motivasi mereka untuk tetap bisa bertahan di perusahaan dan mereka keluar. Ya, sebagai orang tua, ya tulus saja. Anda merasa ini bagus, tetaplah berkarya. Anda merasa di perusahaan yang dipimpin Pak Pacang tidak bagus, silakan di luar sana banyak pilihan tentunya. Tetapi saya selalu ingin bahwa semua itu sadar bahwa mau berkarya dimanapun, di perusahaan yang baik, Anda akan dituntut dan diminta untuk selalu menjalankan SOP yang sangat ketat. Kecuali Anda sudah tidak mau berada di perusahaan yang dinamik atau perusahaan yang berkembang, ya masuk aja perusahaan kecek-kecek tanpa SOP. Sakarmu, Anda mau kerja datang jam berapa, Anda mau dengan gayamu, sakarmu. Karena mungkin banyak juga di luar sana, kadang-kadang perusahaan ini yang ngatur bukan pimpinannya, jadi perusahaan ini diatur oleh stafnya. Ya, karena pimpinannya ini takut kehilangan stafnya, begitu loh. Jadi ini sebetulnya masalah gaya. Tapi kadang-kadang saya juga melihat, tapi juga jalan loh perusahaannya gitu loh ya. Jadi tidak ada benar atau salah, cuma masalah gaya atau warna daripada kepemimpinan seseorang. Nah, kemudian kalau kita benar-benar menganggap semua staf dan karyawan kita itu sebagai aset, taruhan yang terbesar itu adalah ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami satu krisis. Jadi artinya begini, teman-teman semua, seorang sahabat yang baik itu bisa dilihat ketika Anda tidak punya duit, ketika Anda mengalami kesulitan, itu adalah sahabat yang baik. Dan kita tidak bisa menilai seseorang ketika kita kaya, ketika kita mempunyai semuanya, dan kita bisa bilang lingkungan kita itu adalah sahabat yang baik. Well, belum tentu, it's not tested yet. Jadi saya benar-benar mempertaruhkan, dan jauh sebelum krisis, saya sering ngobrol ketika meeting, mengajarkan hal yang seperti ini. Dan saya berharap benar-benar terjadi mindset shifting yang lebih cepat, memahami kepemimpinan Pak Pacang atau pemimpinnya. Oh iya, ternyata Pak Pacang itu seorang leader yang benar-benar menghargai kita sebagai aset gitu loh. Jadi ketika masa krisis, jadi di film saya, di film preview itu, saya ada menanyakan, ketika masa krisis, siapa yang harus berkorban? Kita sebagai pemimpin, owner, atau staf kita yang harus kita korbankan terlebih dahulu. Jadi tentunya pilihannya macam-macam, tidak ada yang benar, yang tidak ada yang salah. Tetapi saya berprinsip seperti ini dari dulu. Kalau staf saya dari dulu ya, saya tidak bisa memberikan kenikmatan, kenyamanan, keamanan kepada mereka terlebih dahulu. Bagaimana saya bisa aman dan nyaman? Jadi artinya idealnya yang selamat harus dua-dua. Yang selamat harus dua-dua. Dan ketika saya benar-benar menghargai mereka sebagai aset, mereka harus saya selamatkan terlebih dahulu. Kenapa? Kalau mereka selamat dan kemudian saya selamat. Kalau, loh Pak, kok lucu ya? Kok harusnya kan kita dulu, mereka tuh siapa ya? Sudah di efisiensi aja dulu, di cut loss terlebih dahulu. Kalau kita ingat ketika kita bangun pertama kali perusahaan dengan semua investasinya, misalkan kita investasi 1 miliar, di bulan pertama kita bentuk PT, yang terima bayaran kita atau staf kita terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke sana terlebih dahulu. Jadi kan kita tidak bisa mengajak staf kita, ya kita ini baru perusahaan baru dibentuk, tolong kira-kira ROI-nya 5 tahun, 2 tahun pertama, yuk sama-sama kita bangun perusahaan, 2 tahun jangan terima gaji, begitu. Atau 2 tahun awal kita terima setengah dulu.
Kan tidak bisa seperti itu gitu loh. Karena tujuan daripada kita bersatu di perusahaan berbeda. Kita ingin mempunyai perusahaan yang besar, yang satu ingin sebagai profesional ingin menjadi bagian daripada tim player yang besar itu. Jadi saya masih ingat benar. Jadi prinsip berusaha itu adalah yang terima duit terlebih dahulu, saya nyari duit terlebih dahulu itu untuk staf saya. Dan kemudian setelah saya bisa bayar semua supplier, saya bisa bayar semua kewajiban listrik, telepon, dan tagihan, dan bayar pajak, dan kemudian ada tersisa itu adalah milik saya. Jadi kembali lagi kita orang ini kembali ke, menurut saya kembali kepada core-nya lagi. Dan kemudian ketika masa sulit ini dipertaruhkan benar-benar bagaimana kita mengambil keputusan. Kadang-kadang satu keputusan itu tidaklah mudah untuk diambil. Karena kenapa? Sebuah keputusan diambil itu bisa merupakan satu perubahan. Dan yang namanya perubahan, saya sendiri ini tidak mudah mengalami perubahan, apalagi saya tidak ada rambut ya. Ketika saya tidur, saya harus pakai topi bayi karena suhu ruangan dan suhu kamar saya itu beda 2 atau 3 derajat. Dan kemudian kalau saya masuk perbedaan itu, saya tidak mengcover semuanya, saya pasti bersih-bersih, saya tidak tahan hanya perbedaan suhu 2 derajat. Jadi bersyukurlah teman-teman semua yang masih punya mahkota terindah di kepala ini. Jadi artinya begitu, tidak nyaman. Tapi kita harus melewati semua itu. Nah, ini taruhannya. Dan kemudian grouping semuanya. Dan saya masih ingat benar-benar di bulan Maret minggu ketiga sampai awal April, saya sangat stres sekali, super stres. Dan ada di sini teman-teman saya yang dari Kalten juga namanya Bro Max, itu saya sangat benar-benar bersyukur saya memiliki teman, saya manggilnya Bro Max, saya belajar banyak dari dia mengenai arti perjuangan hidup. Jadi saya sering telepon dengan dia, hanya telepon saja, kemudian akhirnya saya menjadi kuat bahwa saya harus bertahan hidup. Karena kenapa? Kalau saya mati, di belakang mati semua. Saya mengambil keputusan yang salah, saya mengorbankan semuanya. Jadi singkat kata, akhirnya keluarlah beberapa formula untuk bisa melewati pandemi ini, awal dari pandemi ini. Jadi saya mulai Maret sudah memberikan satu outlook sampai 2020 sampai 2021 kepada staf saya tersendiri. Jadi bisa valid, bisa tidak, tetapi saya mulai Maret, saya sudah mempersiapkan tim saya bahwa selamat datang di era yang sangat-sangat sulit di dunia ini. Dan siap-siap sulitnya itu 2 tahun. Jadi sekitar akhir dari 2022, saya mempersiapkan tim saya dengan sangat-sangat ya siap kita. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa kita pasti bisa melewati. Kita berusaha melewati sama-sama. Saya mempunyai strategi, Anda yang mengeksekusi. Ketika kita tidak bisa bekerja sama, kapal ini akan karam. Dan ketika kapal ini karam, tapi saya akan pastikan Anda akan selamat terlebih dahulu, karena secara hukum sebagai kapten sebuah kapal atau penerbangan, apabila saya abandon the ship, saya kena pidana begitu ya. Jadi ini saya berlakukan di dalam corporate saya. Saya mengkomunikasikan, we live together, we die together. Saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kita harus bisa melewati ini sama-sama dan berusaha melewati semuanya. Dan tentunya saya juga menjanjikan semuanya di awal Maret tenang saja ketika itu masih sekitar pengangguran sudah mulai 4 juta dan sekarang ini sudah 7,5 ya hampir 8 juta sekarang ini as we speak. Tapi saya bisa menciptakan rasa aman dan saya sudah buktikan dan tidak ada pengurangan dan apapun yang di dalam perusahaan saya. Intinya begitu. Tetapi saya terus terang menjadi seorang leader yang transaksional. Ketika saya mencintai Anda dengan tulus, what you give me, man, gitu loh. Jadi akan menjadi fair kan. Kalau Anda ingin mendapatkan cinta saya 100%, Anda harus mencintai perusahaan saya 100%. Ketika perusahaan ini benar-benar berjuang untuk masa depan Anda 100%, then I won't give you 100%. Kalau Anda kasih 90%, mohon maaf, you out of the game. Jadi saya sangat benar-benar memperlakukan sangat-sangat
ketat sekali. Karena ya mulai awal memang gaya saya misalkan begini. Saya kalau meeting ada staf yang salah misalkan, saya tidak akan panggil dia sendirian, saya panggil semua staf. Tujuannya selalu saya bilang, saya tidak akan mempermalukan diri Anda. Tetapi kita mesti belajar bahwa dari kesalahan inilah itu dampaknya sangat luar biasa karena kita itu adalah makhluk sosial dan interdependensi. Jadi saling menggantungkan diri kita dengan orang lain atau ada yang namanya butterfly effect. Jadi kesalahan satu orang bisa membuat ambruk perusahaan ini. Dan tujuannya supaya mereka aware. So, jangan salah. Tapi kalau andai kata salah, ya berani terima konsekuensinya. Kemudian tujuannya ketika saya kumpulkan, supaya mereka paham bahwa hal tersebut jangan dilakukan lagi, karena bisa berdampak kepada semuanya. Bahkan hal yang paling sulit itu mencari orang jujur di dunia ini. Jadi, dan ini yang benar-benar saya harus menerima ini dan mengajarkan bahwa ketika misalkan nih, dalam tanda kutip, Anda mencuri di perusahaan saya mengajarkan sebetulnya Anda tidak mencuri dari saya. Anda sedang mengkhianati teman-teman seperjuangan Anda. Karena kalau Anda mencuri, perusahaan ini rugi dan bangkrut, berarti semuanya tutup. Jadi saya minta semua ini bergandeng tangan, saling menjaga, I'll take care of you, you take care of others. Jadi seperti inilah transaksi saya. Dan benar-benar ketika masa sulit ini, saya mempunyai satu memorandum kesepakatan dengan mereka. Oke, semuanya akan saya jaga dengan baik, tapi dengan sanksi yang sangat ketat. Anda di luar SOP atau kesepakatan kita, you are out of the game, no question asked. Nah, akhirnya ada apa yang terjadi? Tentunya ada yang bisa menerima dan ada yang tidak bisa menerima. Nah, saya tidak ngurusin orang-orang yang tidak bisa menerima. Saya hanya untuk ngurusin orang-orang yang bisa mau menerima ini. Jadi, saya tetap memberikan selalu cane and carrot, ya, bahwa hidup ini tidak ada yang namanya abadi. Dan selalu saya mengajarkan selalu kerendahan hati. Jadi banyak nih di dalam proses 8 tahun Madam Chang berdiri, yang sombong ini malah suppliernya, supplier yang supply Madam Chang malah sombongnya minta ampun. Tapi saya selalu berusaha ngomong sama staf saya, kita jangan ikut sombong karena kita mampu membeli dari mereka, kita coba ngajarkan mereka bahwa tidak ada yang namanya abadi. Nah, dan terbukti. Dan ketika pandemi ini menghantam kita, orang-orang yang sombong tentunya yang tidak biasa, tidak ada kerja, tidak bisa kita ajak kerjasama. Kita nggak mau kerjasama. Dan kemudian mereka berubah 180 derajat. Saya sudah tidak lagi besar, saya butuh customer. Itu kan mestinya dari dulu customer yang membuat kita hidup. Tapi saya kan tidak bisa nuturin mereka karena itu aja dari perusahaan mereka. Saya cocok, saya pakai menjadi rekanan, tidak bisa, tidak bisa. Jadi, dan inilah taruhannya. Saya juga ngajarin staf saya dan ada beberapa staf saya yang juga melihat ini. Saya juga mengajarkan, saya ini akan malu, lebih baik saya mati ketika saya ini tidak bisa memberikan, menjalankan apa yang saya sudah janjikan kepada teman-teman semuanya. Jadi tujuannya kenapa? Saya selalu mengatakan, saya ingin 5 tahun ke depan Anda megang perusahaan saya. Dan pastikan saya tidak perlu datang ke kantor dan pastikan tugas Anda itu membuat tidak perlu saya datang ke kantor dan Anda akan menjadi seorang leader yang hebat. Anda bukan pesuruh saya, pembantu saya yang saya suruh-suruh. Anda harus mempunyai satu kreativitas, perjuangan, kedisiplinan tinggi. Dan ini saya ajarkan. Mencoba mereka untuk bisa menserap, menduplikasi apa yang saya ajarkan. Supaya kenapa? Mereka menjadi seorang leader yang tangguh. Kembali lagi coba bisa dibayangkan kalau saya bodohin mereka terus, wah, perusahaan saya 2 tahun bisa puput karena mereka tidak siap secara mental, secara pemikiran. Jadi itu yang benar-benar saya ajarkan di perusahaan saya dan benar-benar saya sedang menyiapkan masa-masa yang sulit. Ketika masa-masa yang sulit kita memberlakukan benar-benar kerja gotong royong. Jadi saya memberlakukan Anda mau S1,
saya sudah tidak butuh S1 Anda karena pandemi ini bisa membunuh S1, S2, S3, siapapun bisa dibunuh. Kemudian perusahaan mau 100 tahun, 50 tahun, itu juga bisa dibunuh. Jadi ayo kita siap, kita kerja gotong royong. Bukan lagi, wah saya ini orang kantornya, back office-nya, saya tidak mau, mohon maaf ya, bersihkan kamar mandi gitu loh. Itu saya terapkan benar-benar, saya tidak mau. Siapapun yang ada di kapal ini harus mau dalam tanda kutip bersihkan kamar mandi. Artinya turun ke bawah semua. Jadi, dan mereka mau gitu loh. Jadi karena kenapa? Mereka melihat ketulusan saya untuk, reach out first, memberikan terlebih dahulu. Bukan menuntut terlebih dahulu. Ini hanya masalah style ya. Ada orang meskipun diberi apapun, hati ini diberikan semuanya, mereka tetap menuntut dan menuntut. Yes, that out of the teamwork gitu. Jadi gaya kepemimpinan saya ini adalah tipe yang seperti ini. Saya itu senang semua itu sebagai keluarga. Ketika kita bekerjalah dengan serius. Ketika kita sudah tidak membicarakan kerja dan kita bisa make a joke, bisa have fun, benar-benar di luar limit, di luar batas. Tetapi Anda harus tahu kapan harus tertawa, kapan Anda harus tahu bicara, kapan Anda tidak perlu bicara. Supaya permainan ini jadi senada. Jadi semoga apa yang saya sharingkan bisa memberi benar-benar insight. Hanya saja cocok atau tidak, saya tidak tahu. Semoga yang cocok bisa diambil, yang tidak cocok buang jauh-jauh saja, karena mungkin memang bukan gaya leadership yang teman-teman miliki yang seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Dia. Ya, terima kasih Pak Rudi. Menarik sekali, saya mencintai 100% tadi itu Pak, luar biasa Pak Rudi. Nah, untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mungkin ada pertanyaan untuk Pak Rudi, silahkan, waktu kita masih ada sekitar 6 menit lagi Pak. Ya, saya mau tanya, Bu Dia, ke Pak Rudi. Ya, silakan Pak Andri. Ya, Pak Rudi, salam kenal nih, saya dari Bandung. Halo Bandung, apa kabar Pak Andri? Ya, baik. Saya tertarik dengan melayani karyawan sendiri seperti keluarga ya. Ini kan artinya kan itu high emotional engagement gitu ya. Karena kalau istilahnya mungkin karyawan ada mantan karyawan, tapi kalau anak mungkin nggak ada mantan anak ya gitu. Nah cuman pertanyaan saya itu kalau misalkan kita menganggap mereka sebagai family gitu, pada saat mereka melakukan kesalahan yang mungkin masih agak belum terlalu fatal, tapi juga bukan kesalahan ringan gitu ya. Gimana caranya kita untuk memisahkan antara emosi dan apa yang harus kita apa yang harus kita ambil gitu. Misalkan kita harus let them go, atau kita masih harus mau membina mereka, karena selama ini saya sangat-sangat menghindari untuk terlibat terlalu dalam secara emosional dengan karyawan saya, karena saya pada saat ada keputusan penting yang harus diambil, saya takutnya terlibat terlalu emosi, jadi akhirnya hubungan emosional itu yang merusak gitu. Semoga bisa dipahami pertanyaannya. Terima kasih Pak Rudi. Oke, langsung dijawab atau bagaimana nih Bu Dia? Langsung dijawab aja Pak. Oke, salam kenal Pak Andri dari Bandung. Jadi begini, saya mengajarkan anak saya mengenai kematian, mulai anak saya umur 4 sampai 5 tahun. Saya senang mengajarkan sesuatu yang bagi sebagian orang tabu atau negatif, saya harus mengajarkan begitu. Jadi artinya seperti sebelum kembali saya ke anak saya, contohnya begini, ketika kapal terbang ini dibuat, selalu ada yang namanya oksigen ketika tekanan udara berubah, kemudian ada yang namanya life vest. Kenapa kok dibuat? Karena tentunya kita berpikir andai kata itu terjadi. Nah, ini kembali lagi ya. Jadi saya selalu menyiapkan apabila ini terjadi, kita harus siap. Termasuk tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa saya mempunyai satu memorandum bahwa kalau Anda tidak bisa begini, I'm sorry, I let you go. Please, my way, our way, or go to highway. Jadi silakan mengambil jalan sendiri-sendiri. Ini
Apa hubungannya sama anak saya? Ketika saya mengajari anak saya umur 4 tahun, 5 tahun dengan sampai hari ini mengenai kematian. Saya selalu ingin mengajarkan yang terbaik untuk anak saya. Tapi kita semua harus siap. Yang namanya hidup, sebesar apapun keterikatan emosional kita tidak akan pernah bisa mempertahankan semuanya. Artinya kita bisa berpisah karena saya jalan duluan, anak saya jalan duluan, atau kemudian anak saya sudah tidak mau saya lagi karena mungkin mendapatkan pasangan yang kurang tepat karena ideologinya sudah berbeda, ya kita siap. Demikian juga kita tidak bisa terus menggandoli, tidak bisa kalau anak saya sudah karena kumpul dengan orang yang tidak tepat, sehingga apa yang saya ajarkan selama di dalam rumah tangga itu harusnya mempunyai beda ideologi, ya saya harus I go down ya sudah. Jadi ini harus keputusan ini memang berat. Jadi apapun yang terjadi ya kita harus siap. Saya juga harus ngomong sama anak saya juga gitu. Jadi keputusan-keputusan ini benar-benar ketika anak saya ngobrol sama anak saya, ketika kamu mau masuk perusahaan saya, kamu mulai dari nol. Apakah itu sayang? Saya sangat adil, saya tidak mau anak saya tidak mengerti apa-apa langsung masuk di pucuk pimpinan tertinggi. Artinya kalau anak saya mampu, then you welcome. Anak saya tidak mampu, daripada kapal ini karam, lebih baik saya pegangkan profesional. Jadi ini adalah ikatan-ikatan yang saya bentuk. Tentunya emosional kita berusaha mencintai, tetapi kadang-kadang mereka ini cuma ingin menggerogotin dan BAP-in kita. Sakitnya di sini, Pak. Ya udah kita putus aja, Pak, gitu, Pak. Jadi memang tidak mudah karena melepas itu sesuatu yang sulit memang, Pak. Melepas itu sulit. Jadi ya kita demi keselamatan bersama lebih baik membuang orang satu daripada kita mati semuanya. Contoh misalkan kita punya jarinya 10, satu ini kanker, Pak. Harus dipotong, Pak. Ya sudah, nggak usah banyak omong, potong aja daripada 9-nya atau tangan kita sampai di sini. Nah, kebanyakan yang seperti itulah. Memang bukan berarti ketika kita motong itu kita tidak sayang dengan kelingking kita lah. Kelingkingnya bikin mati semua. Jadi pertanyaan ini sebetulnya kalau Coach Han sendiri itu ingat kita ini pernah di grouping ya, fokus discussion group, kita bertanya dan saya ada bertanya, ini gimana ini caranya kalau di luar negeri ada yang namanya headhunter gitu loh. Headhunter yang akan merusak, memporak-porandakan hubungan kita dengan teamwork kita. Ya, jawabnya Coach Han itu sampai sekarang saya masih ingat. Ya, kita tidak bisa. Kita tetap hanya bisa menjaga dari hati ke hatinya. Mereka cocok ya bisa, nggak cocok ya mau diapakan lagi. Di dunia ini kan kita ini bisa memilih semuanya. Dan memang ketika era headhunter ini tumbuh, ini saya sangat khawatir gitu loh. Tetapi saya dikuatkan kembali oleh Coach Han. Dia berbicara, yang kita ini bisa menangkan hatinya orang kok. Yang lainnya tidak bisa. Jadi seperti itu. Tapi bukan berarti kalau yang jelek dipertahankan ya Pak Andri. Ya sikat aja Pak. Karena Anda akan mencintai 90 orang yang lain daripada satu itu. Jadi semoga bisa memberikan satu jawaban Pak. Baik, Pak Rudi. Terima kasih banyak. Semoga ini ya Pak Nandri ya bisa memberikan jawaban. Nah, ada satu pertanyaan lagi Pak Rudi dari Pak Yance, sama-sama speakernya tapi nanti sesi kedua Pak Yance mau nanya sebelum kita selesai dan kita ada break 30 menit. Pak Yance bertanya Pak Rudi perihal pengganti Bapak sebagai rencana suksesi, apa yang Bapak lakukan gitu Pak? Dijawabnya nanti atau sekarang? Sekarang Pak, jadi kita sekarang ya. Jadi begini, ini satu keputusan yang tidak mudah kadang-kadang, maka itu suksesor ya, saya belum pernah punya pengalaman, tetapi saya sudah punya ide kira-kira bagaimana akan meneruskan. Saya bukan tipe orang yang benar-benar bisa sharing dalam hal ini karena saya belum pernah menyerahkan tongkat estafet ini ke anak saya gitu. Tapi cara saya mempersiapkan itu dengan ya pasti dengan pemikiran-pemikiran seperti yang sekarang ini saya minta anak saya untuk mendengarkan ini gitu loh.
Ketika saya meeting, saya ajak dia. Ketika saya ketemu dengan siapapun, saya ajak dia sebagai domain saya begitu loh, sidekick saya. Jadi supaya kita belajar gitu. Yang namanya ilmu bisnis itu is not 1+1 equal 2, Pak. Jadi bagi saya dengan anak saya itu, anak saya 2, 1 perempuan, 1 laki, dan kedua-duanya itu mempunyai gaya yang berbeda dengan saya. Mempunyai gaya yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda tentunya di dalam mengeksekusi sesuatu yang berbeda. Tetapi saya menyiapkan mereka dengan satu pemikiran seperti ini. Ketika nanti kamu besar, jangan pernah berharap satu menerima pemberian orang tua sehingga kamu tidak pernah berpikir dan berjuang sehingga menunggu ya nanti kan semuanya turun ke saya. Saya benar-benar memberikan satu pemikiran dan saya sepakat dengan istri saya. Saya akan menikmati uang hasil kerja keras saya ini, gini loh. Kemudian nanti ada sisa dan saya mati, ya itu yang untuk kamu. Jadi kalau kamu mengharapkan itu bisa ada dan bisa enggak. Jadi, dan ini pemahaman yang benar-benar saya komunikasikan terus begitu loh. Jadi jangan pernah berharap Anda inherit apapun yang kita miliki sekarang begitu loh. Karena kalau Anda mengharapkan ini semua jatuh ke Anda kemungkinan tidak bisa menjadi orang yang lebih besar dari saya begitu loh. Nah, jadi itu yang hanya bisa saya siapkan yang pasti adalah mindset yang baik. Jadi karena saya yakin dari mindset kita berperilaku, dari berperilaku membangun satu karakter, dan kemudian karakter inilah yang menciptakan nasib dari satu orang ini. Jadi saya hanya bisa sampaikan seperti itu karena saya belum punya cerita, karena saya lebih senang sharing dengan apapun yang saya alamin, bukan satu teori begitu ya. Jadi yang saya alamin, yang saya bagikan. Jadi saya menyiapkan generasi anak-anak saya bagaimana. Yang menariknya ketika COVID ini terjadi, saya sangat keras terhadap anak saya. Saya sangat keras kepada anak-anak saya. Ingat, this is not holiday. Kalian tidak sekolah dan harus kumpul di rumah sekarang. Ini karena ada kejadian yang sangat luar biasa. Dan ketika kejadian yang sangat luar biasa ini, please don't sleep until 12. Wake up early, do something, think something. Dan saya juga memberi contoh. Mulai pagi saya tidak nyalakan TV meskipun saya suka Netflix. Dan saya tunjukkan satu kedisiplinan. Saya akan menyalakan Netflix kalau sudah sekitar jam 7 malam. Dan ini harus saya jaga. Dan alhasil di awal pertentangan yang ada. Wah, saya ini kan begini. Oh, kan saya masih akan sekolah. Oh, ini benar-benar kejadiannya. Tapi saya nggak mau tahu. Jadi jangan jadikan pandemi itu satu excuse. Create something. Dan berjalannya dengan waktu setelah saya bombardir terus dengan brainstorming kenapa why-nya tidak ada pilihan, akhirnya mereka mengeluarkan satu produk, mungkin bisa dicek Instagramnya Pick Api. Jadi saya sangat bangga dan saya ngomong dengan mereka, Dedi ini nggak penting penjualannya berapa. You do something, you try something, it's more than everything to me. Jadi seperti itu yang saya hanya bisa siapkan. Dan kembali lagi mulai dulu kenapa saya ngajarkan mengenai kematian. Jadi kalau saya masih hidup, belajarlah yang banyak, cintailah orang tuamu. Ketika nanti satu saat tidak ada yang tahu rahasia Sang Pencipta, saya harus tidak bernafas lagi, tidak ada gunanya nangis sampai air matanya, sampai matanya keluar dan berdarah, dan kemudian mau belajar sama siapa, gurunya sudah mati gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan Pak Yance. Ya, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Yanji atas pertanyaannya. Sangat menginspirasi ya Pak Rudi ya. Tadi benar-benar saya juga dapat banyak insight dari Pak Rudi. Nah, sesi 1, 2, 3 sudah selesai. Sebentar lagi kita ada break sebentar sampai setengah satu kita kembali lagi dengan nanti moderatornya dengan Ibu Ria Sari dan untuk speakernya dengan Coach Han Tiger Budiono dan juga Bapak Yance Wongso. Oke, untuk sesi ini saya tutup, saya kembalikan lagi. Terima kasih sekali lagi untuk para speaker
speaker, untuk para tamu semuanya. Semoga apa yang disampaikan di sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 memberikan banyak value dan memberikan banyak manfaat, insight-insight baru dan akan dikerjakan sebagai seorang leader ke depannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anissa. Terima kasih, selamat siang. Salam the next level.